Selamat malam untuk pendengar kami di Radio Kemurahannya Medan. Jua-jua, di malam hari ini kita bersama kembali merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Roma 6 ayat 16 sampai dengan 23. Roma 6 ayat 16 sampai dengan 23. Di sini judulnya dibuat dua macam perhambaan. Tapi saya buat di sini judulnya adalah dosa dan akibatnya. Di dalam pasal 6 ini, ya, karena penulis surat Roma ini adalah Rasul Paulus, di dalam pasal 6 ini, di sini Rasul Paulus menjelaskan hal mengenai dosa dan akibatnya. Jadi manusia tidak sanggup melepaskan dirinya sendiri dari kungkungan dosa. Ya, karena apa? Karena kita sendiri sadar bahwa kita ini adalah orang berdosa. Oleh karena itu, jika ingin kita lepas dari dosa ini, tidak bisa dari perbuatan, dari persembahan, atau sebagainya. Oleh karena itu, di dalam pasal ini juga dijelaskan, kalau kita sudah berdosa, kita sudah diperbudak dosa, bagaimanakah kelepasan dari dosa ini? Inilah yang akan kita pelajari, renungkan bersama-sama. Baiklah, kita akan belajar dari Roma 6 ini ayat 16 sampai dengan 23. Kita berdoa terlebih dahulu, kita berdoa. Kami datang menyembah Engkau Allah kami. Di malam hari ini kami kembali ingin bersama-sama membaca, merenungkan, mempelajari firman-Mu ini. Oleh karena itu kami memohon Tuhan Yesus supaya Engkaulah yang mengajari kami. Karena kami tahu semua orang sudah berdosa dan upah dosa itu adalah maut. Oleh karena itu Tuhan Yesus, Engkaulah yang menjadi guru kami, yang mengajari kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Baiklah, saya harap kita semua sudah menemukan Roma 6 ayat 16 sampai dengan 23. Kalau ada Alkitab kita, kalau kita sedang berada di rumah, kita juga dapat membacanya bersama-sama. Jikalau tidak, saya juga akan membacakan untuk kita. Saya mulai Roma 6 ayat 16. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang, kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal
dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Iya, dosa dan akibatnya. Jelas ditulis di Alkitab kita mengatakan, sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kalau kita berbuat dosa, pasti ada akibatnya. Oleh karena itu, inilah yang dituliskan Rasul Paulus kepada jemaat yang berada di Roma. Ya, sekarang pun inilah yang akan kita pelajari. Apa? Kalau aku berdosa, pasti akan ada akibat dari dosaku ini. Mari kita lihat Alkitab kita dari ayat 16. Dikatakan di sini, apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Ya, jadi di sini ada dua. Apa? Dikatakan di sini, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Ada hamba dosa, ada hamba Allah kalau dalam bahasa Karonya. Ini yang memimpin kepada ketaatan. Nah, sekarang kita bisa merenungkan bersama-sama. Kalau di dalam bahasa Karo itu dikatakan budak. Budak dosa, budak kebenaran. Nah, kita melihat di hidup kita, salah satunya, yang manakah kita? Apakah masih kalau di sini hamba dosa, ataukah sudah menjadi hamba kebenaran, hamba Allah tadi? Kalau Rasul Paulus diingatkannya lagi jemaat yang di Roma ini. Oleh karena itu di ayat 17 dikatakan, tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Nah, jadi dahulu ternyata jemaat yang ada di Roma ini adalah hamba dosa. Tetapi sekarang katanya, tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Nah, sekarang inilah status jemaat di Roma. Dahulu dia adalah hamba dosa, sekarang dia sudah menjadi hamba kebenaran. Jadi bisa ya berubah kedudukannya. Dahulu dia hamba dosa, tetapi sekarang dia sudah menjadi hamba Allah, hamba kebenaran. Oleh karena itu, firman Tuhan ini juga berlaku untuk kita. Kalau kita menyadari, aku masih hamba dosa saat ini. Nah, di sini memang jemaat Roma ini dahulu dia adalah hamba dosa. Nah, nanti ke bawah kita akan melihat lagi bagaimana caranya saya bisa menjadi hamba kebenaran, menjadi hamba Allah. Inilah status jemaat di Roma ya. Saya ulangi ayat 18 tadi, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Satu lagi ya, ternyata menjadi hamba dosa ini harus dimerdekakan. Karena dijajah, diperbudak.
tidak bebas melakukan hal yang kita ingini. Oleh karena itu, saya rasa mengerti sekali jemaat Roma ini kalau Rasul Paulus menuliskan seperti ini. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ya, kita lanjut. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Jadi memang ada juga kelemahannya. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Ada dua. Inilah manusia ini. Apa katanya di sini? Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran. Inilah yang harus dimerdekakan kita dari dosa. Dari apa tadi? Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Ya, jadi sebelum dimerdekakan dari dosa ini, ternyata kita cemar, diperbudak oleh dosa, durhaka kita. Dan itu akan membawa lagi kita ke dalam kedurhakaan. Iya, bahaya, celaka. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Oleh karena kamu sudah dimerdekakan dari dosa, ya, haruslah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Ya, di sini bisa kita selidiki ya. Bagaimana aku sekarang kalau saya mengatakan saya sudah menjadi hamba Allah? Apakah anggota-anggota tubuh saya ini sudah melakukan apa yang Allahku tadi inginkan? Kalau di sini dikatakan harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Iya. Baiklah, kita lanjut ayat 20. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Iya. Ini adalah ciri-ciri manusia yang diperhamba oleh dosa. Apa ciri-cirinya? Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Yang tahu hanya yang salah. Yang dilakukan hanyalah yang salah, tidak yang benar. Menyerahkan anggota-anggota tubuh kepada kecemaran, kepada kedurhakaan, tidak tahu yang benar. Oleh karena itu, ketika Allah sudah memerdekakan kita, barulah kita harus menyerahkan anggota-anggota tubuh kita ini menjadi hamba Allah supaya dikuduskan. Iya. Jadi kalau di sini setelah kita melihat bagaimana ciri-ciri manusia yang diperhambakan dosa, kita bisa mengerti ya. Kita bebas dari kebenaran. Kita tidak tahu yang benar. Oleh karena tidak tahu yang benar, pastilah melakukan hal yang salah. Kalau kita sudah tahu yang benar, ya pastilah kita tidak melakukan salah. Oleh karena itu,
Ya, diingatkan lagi, sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Apakah kita sudah tahu apa itu kebenaran Allah? Ya, di bawahnya nanti kita akan mengetahui hal ini. Saya lanjut ayat 21. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Ya, jadi kalau memang tidak tahu kalau bebas dari kebenaran itu, melakukan yang salah ini, ya pasti ada sebabnya, pasti ada akibatnya. Nah, di ayat 21 ini dikatakan, dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Daripada apa? Daripada ciri-ciri manusia yang diperbudak oleh dosa, yang diperhamba oleh dosa. Ada buah yang dia petik. Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Oleh karena itu, ketika kita sudah mengetahui kebenaran atau sudah menjadi hamba Allah, kalau kita mengingat hal-hal yang kita lakukan dahulu, ya kita malu. Oleh karena itu perlu kita serahkan, kalau kita sudah menjadi hamba kebenaran, kita perlu menyerahkan anggota-anggota tubuh kita ini menjadi hamba Allah tadi, supaya kita dikuduskan. Apa tadi katanya? Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Jadi, ya ciri-ciri manusia yang diperhamba oleh dosa ini, ya pasti dia akan menerima kematian. Kita lanjut ayat 22. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Jadi dahulu, ya kamu dihambakan oleh dosa, tidak tahu kebenaran, buahnya ada. Apa tadi? Kematian, malu. Tetapi di sini di ayat 22, tetapi sekarang, ya, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dosa tadi ada akibatnya, kematian, kedurhakaan, kecemaran. Di sini ternyata tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa. Jadi, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Jadi dosa tadi ada akibatnya. Hamba dosa tadi ada akibatnya. Tetapi menjadi hamba Allah ada pula yang akan kita dapat. Kalau di sini dikatakan di ayat 22 ini, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Ya. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Hebat ya, kalau menjadi hamba Allah ini sudah tahu kebenaran, dikuduskan, dan mendapat hidup yang kekal. Sedangkan hamba dosa tadi, bagaimana dia berdosa dan ada akibatnya tadi, ya tidak sedap untuk mendengarnya. Nah, kita lanjut satu ayat lagi karena inilah yang akan kita tekankan di malam hari ini di ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut.
Apa dikatakan di sini? Sebab upah dosa ialah maut. Kalau kita bekerja, ada upahnya. Kalau kita berdosa, ada upahnya. Apa? Maut. Nah, dosa ini apa? Kalau kita belajar semalam, oknum yang memperbudak di dalam diri kita untuk melakukan dosa. Walaupun ada kehendak berbuat baik, kita tidak akan bisa karena dialah yang menguasai kita. Dan di ayat 23 ini dikatakan, sebab upah dosa ialah maut. Apa yang dimaksud dengan maut? Pastilah kalau di atasnya tadi kematian. Ya, maut. Sebab upah dosa adalah maut, celaka. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Inilah dosa dan akibatnya. Dahulu jemaat Roma memang diperhamba oleh dosa. Tetapi sekarang dia sudah menjadi hamba kebenaran. Karena dikatakan sebab upah dosa ialah maut, kematian selama-lamanya. Hukuman. Oleh karena itu, aku mengenal diriku, aku mengetahui, aku mengakui anggota-anggota tubuhku ini masih melakukan dosa. Oleh karena itu, aku percaya bahwa aku ini adalah orang berdosa, bahwa aku ini adalah hamba dosa, dosa yang masih memperbudak di dalam aku. Oleh karena itu, saya mengerti hari ini bahwa ketika saya berbuat dosa ini, ada upahnya. Upahnya adalah maut. Apa maut itu? Hukuman, kematian selama-lamanya. Neraka. Aku tidak mau. Karena diteruskan tadi, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi, ketika aku sudah mengetahui dosa dan akibatnya itu, aku tidak mau berhenti di situ. Karena dikatakan, tetapi karunia Allah, tetapi pemberian Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yang bisa melepaskan aku dari hamba dosa ini sudah ada, dikaruniakan, diberikan kepadaku, yaitu Yesus Kristus yang turun dari surga, datang ke dunia, mati di kayu salib untuk menebus dosaku. Maukah aku dia menanggung dosaku ini sewaktu dia mati di kayu salib? Kalau aku mau, aku berikan dosaku ini kepada Yesusku tadi. Dan aku mau percaya, mau menerima kasih karunia ini. Yesus Kristus ini yang bisa melepaskan aku dari hamba dosa ini. Ya, mana tahu pendengar kami, ada yang sedang diperhamba oleh dosa. Yang sudah merasa letih diperhamba oleh dosa. Ingin melakukan hal yang baik tidak dapat. Ya, kalau dikatakan jemaat Roma juga dulu seperti itu. Tidak ada orang yang benar bisa masuk surga. Ya. Oleh karena itu, ini juga disampaikan kepada kita. Diajari kita supaya jika kamu sekarang hamba dosa, ini jalan keluarnya. Yesus. Maukah kamu menerimanya? Aku mau. Oleh karena itu, aku mau menerima Yesus menjadi Allahku. Ku terima kasih karunia ini. Dan aku akan menyerahkan anggota-anggota tubuhku ini kepada Allah supaya dikuduskan. Iya. Saya harap kita dapat mengerti hal ini.
Baik, saya rasa kita baca bersama-sama dari Roma 6 ini ayat 23. Dua-dua ya. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Engkau adalah Allah kami yang mengajari kami. Jika sekarang kami masih menjadi hamba dosa, Engkau mengatakan upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tolong kami Tuhan supaya kami mengerti firman-Mu ini. Dan jika kami masih di dalam dosa itu, kami dapat percaya kepadamu sehingga lepaslah kami kepada dosa yang memperhamba kami ini. Inilah permohonan kami kepadamu Tuhan Yesus. Ajari kami dan pimpin kami sewaktu kami membaca ulang firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih.